Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kumis Beracun. Kali ini saya bakalan ngebahas tentang kedua ular yang ada di dalam box ini ya. Jadi kebetulan nih, ini tadi pagi ada yang nganterin gitu kan. Ini adalah ular putih. Yang biasa disangkut pautkan kalau masyarakat awam bilang gitu kan, kalau melihat ular putih di alam itu katanya siluman gitu kan, tapi nanti kita bakalan keluarin. Nah sekarang saya bakalan ngebahas ular yang satu ini dulu nih. Ini ularnya cukup besar juga gitu kan, jadi nanti kita lihat perbandingan warnanya juga ya. Nah ini kita keluarin nih, ini ularnya aman ya, ini dia nggak berbisa. Kurang lebih ada 2,5 meter lah, kurang lebih 2,5 meter atau 2 meteran ada kali. Nah ini sekilas mirip dengan ular kobra, king cobra, terus juga king koros juga agak mirip sih ya. Nah ini adalah ular jali atau dengan nama ilmiah Ptyas mucosus. Nih ini nggak berbisa ya, jadi saya pakai tangan kosong juga nggak apa-apa gitu, jadi nggak perlu alat bantu. Nah ini adalah Ptyas mucosus yang mana biasa disebut dengan ular jali. Nah ini kenapa warnanya beda? Nah untuk teman-teman di rumah yang udah tahu, biasanya ular jali itu warnanya agak coklat, agak hitam mungkin ya. Biasanya sih warna normalnya seperti itu gitu. Nah ini adalah warna sulfurnya. Ini cukup besar juga ya. Ini adalah ular jali dan dia biasanya makan tikus, terus juga unggas ya, burung prit, atau mungkin deoki, anak burung puyuh biasanya. Terus kodok juga dia mau nih. Nah, jadi sekilas untuk ular jali ya seperti ini. Nah satu lagi saya bakalan ngebahas tentang ular yang ada di sini. Ini mungkin di kamera belum jelas, nanti kita bakal keluarin, tapi yang jelas kita main safety. Oke, nih saya masukin dulu ya. Nah ini kita singkirin dulu ke bawah biar agak luasan. Nah di sini mungkin agak dekat tapi masih kurang jelas ya, tapi nanti bakalan saya keluarin. Ini biasa disebut ular siluman nih biasanya kalau orang awam gitu kan. Padahal ini bukan ular siluman atau ular jadi-jadian. Ini adalah harus jaga jarak juga nih, karena si ular ini tuh karakternya nggak bisa diduga juga sih. Kalau misalkan dia mau strike itu dia nggak pakai ancang-ancang, jadi istilahnya gerasak gerusuk itu asal lah, pokoknya seperti itu. Nah warnanya udah kelihatan kan, ini putih ya, jadi ini putih, pure putih tanpa ada corak sedikit pun. Dan ini adalah ular uling, dia nggak mau diem. Ini ular uling albino ya. Nah ini jarang ada, dan ini asli dari alam. Nih boleh deketin sini. Kita lihat nih, lihatnya dari atas ya, kita harus jaga jarak juga karena ini berbisa tinggi dan bisa mematikan. Nah nih si ular uling ini kenapa disebut dengan ular albino ya, uling albino, karena dia memiliki warna yang memang putih. Pertama warnanya putih, dan yang kedua yang bisa memastikan dia ular albino itu adalah, nah ini nih, bagian ini matanya yang merah. Ini matanya merah, cantik banget. Nah kalau misalkan si ular ini matanya warna hitam, itu dia bukan albino. Biasanya sih disebut dengan ular leukistik ya. Nah untuk belakang ekornya nih, kenapa saya bilang ular uling?
karena ular weling sendiri ini dia memiliki ciri khusus di ekornya ya. Kalau ular welang itu dia berekor pendek, ekornya agak kayak bantet gitu nih. Ini kan sampai ujung ya, jadi lancip. Ini ular weling atau Bungarus candidus, bukan ular welang Bungarus fasciatus ya, bukan ya. Nah, untuk ciri yang lain, kenapa ini disebut dengan ular weling? Weling atau welang mempunyai ciri khas yang khusus di sini nih. Di tengah badannya itu sisiknya ya. Nah, sisiknya yang memang dia bisa dibedakan dari ular yang lain. Ini ciri khusus yang memang adanya cuma di welang atau di weling. Nih, garis tengah ini yang full sampai atas lehernya ya, sampai atas lehernya sampai sini nih. Nih, sini ya, dari sini sampai ujungnya itu memiliki satu sisik yang berderet lurus. Gitu. Jadi berbeda dengan sisik yang lainnya. Di antara sebelah ini nih, ini jelas banget ini berbeda ya, karena sisik yang di tengah punggungnya ini yang sampai ujung ke ekor itu dia berbaris rata lurus. Nah, terus udah gitu dari badannya itu dia bukan bulat, jadi seperti agak pipih nih, seperti agak kotak tapi bawahnya tuh seperti pipih nih. Nah, ini ya, kita harus tetap safety, harus pakai safety tools ya, jadi pakai alat bantu untuk tidak memegang langsung nih. Nah, untuk selanjutnya dari kepalanya ya. Nah, kadang kalau misalkan kita dikirimin sama temen nih, temen nanya gitu kan, sekilas kalau misalkan dipoto mungkin banyak perkiraan-perkiraan yang memang menjadi apa ya, simpang siur juga kan, karena nggak jelas kepastiannya juga dan belum jelas aslinya itu seperti apa gitu kan. Sekilas memang agak mirip kalau dari kepala ya, dia mirip ular genteng. Nah, ular genteng, waktu itu sempat ada teman yang memang nge-share si ular weling itu, tapi dia motifnya seperti sapi peras yang belang hitam kayak pahit gitu. Nah, sekilas itu kalau dipoto sih miripnya ular weling, ular genteng. Padahal itu ular weling ya. Jadi yang bisa membedakan itu sisiknya nih, sisik tengah ini. Nah, jadi untuk teman-teman di rumah, ketika kalian diminta untuk mengidentifikasi ular, itu harus benar-benar jadi identifikasinya itu nggak cuman sekedar dari gambar yang memang ketika dikasih, oh ini ular anu gitu kan, takutnya salah gitu kan. Yang jelas sih kalau bisa minta foto dari beberapa bagian, diantaranya mungkin dari kepala, badan, ekor, dan mungkin sisi bawahnya ya, bawah tubuhnya. Nah, kadang kita mengidentifikasi itu dari berbagai sisi, jadi kalau cuma dari satu sisi, kayak misalkan sekarang nih di video kan dari atas nih, siapa tahu kurang jelas, mungkin nanti bisa dilihat dari sisi pinggirnya gitu kan. Tapi yang jelas ini adalah ular weling ya, bukan ular welang. Nah, untuk welang sendiri kan dia mempunyai ekor yang memang nggak lancip seperti ini ya. Kalau ini udah bisa dipastikan ini adalah weling atau ular Bungarus candidus. Nah, ini adalah berbisa tinggi dan bisa mematikan. Dan yang paling bahaya kalau digigit ular ini yaitu tadi, jadi bisa mematikan, dan bisanya itu bisa lebih dari ular kobra seperti itu. Si ular weling ini dia berbisa tinggi dan bisa mematikan. Nah, bagi teman-teman di rumah yang memang masih kurang pemahamannya tentang ular, atau ya katakanlah mungkin nggak tahu ya, belum bisa membedakan mana ular yang berbisa atau yang nggak berbisa. Nah, sekali lagi saya menghimbau untuk masyarakat dimanapun, untuk teman-teman di rumah, kalau misalkan nemu ular di rumah jangan asal tangkap nih gitu kan. Jadi kalau bisa sih ya dibuang atau pakai alat bantu seperti ini, hook ya, atau mungkin bisa dibikin dari seperti kuas bekas cat juga gitu kan, ada lah yang seperti ini, atau mungkin pakai kayu, atau mungkin pakai skop, atau pakai sapu juga bisa. Jangan dimatiin kalau bisa, tapi kalau misalkan kepanikan, ketakutan yang memang benar-benar membuat takut banget gitu kan, histeris lah gitu kan,
terus untuk menjaga keamanan di rumah itu bolehlah dimatiin gitu kan kalau dalam keadaan darurat. Kalau misalkan masih ada keberanian, kalau bisa sih diambil pakai alat bantu ya, terus buang ke tempat yang memang jauh dari rumah gitu, atau kalau bisa sih dari pemukiman warga. Jadi kalau ada di Perum ya kalian harus buang ke misalkan ke kebun atau ke aliran air sungai, atau mungkin Kocok juga bisa kali ya, saluran air di Perum gitu, cuman agak jauh. Jadi mungkin cukup sekian aja edukasi kita kali ini tentang si ular ini nih ya. Nih saya bakalan sedikit ngeluarin tapi agak jaga jarak karena si ular ini cukup mematikan. Nah ini adalah ular albino ya, wuling albino, bukan ular siluman. Oke, mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Nah, untuk teman-teman di rumah, kalau misalkan ada yang berminat dengan ular wuling ini, ular wuling albino ya, karena ini memang sangat jarang juga gitu kan ada orang yang punya gitu kan, atau mungkin ada yang breeding, mungkin jarang juga gitu kan. Nah, kalian bisa langsung di komentar aja di video ini, dan nanti semoga aja bisa saya baca, dan pasti saya baca sih pasti itu. Jadi nanti bakalan saya kasih nomor WA-nya untuk siapa cepat dia dapat gitu kan. Karena ini bakalan saya jual, nggak akan saya keep ya. Untuk harga nanti bisa dibicarakan di belakang. Untuk teman-teman yang dari jauh mungkin ya, nah kebetulan kan saya lagi di Cikampek, di Karawang, itu bisa dikirim gitu kan. Jadi siapa cepat dia dapat nih ya. Ini harganya harga spesial. Oke, mungkin cukup sekian edukasi saya kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis beracun.